Dikisahkan ada seorang mahasiswa kedokteran yang selalu berlaku baik kepada teman-temannya. Mencintai kepada sesamanya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ia justru mendapatkan perilaku yang kurang baik dari teman-temannya. Bahkan, sampai orang yang terdekat dengannya sekalipun. Ia pun selalu terlihat sedih seharian karena hal tersebut. Lalu pamannya mendatanginya, yang mana ia adalah seorang pendakwah besar. Mahasiswa itu menceritakan segala hal yang telah terjadi kepadanya. Kemudian ia berkata, "Ada salah seorang temanku yang akan dikeluarkan dari kampus karena ia belum membayar biaya semester dan biaya lain-lainnya. Aku pun berusaha untuk mengumpulkan uang dari kawan-kawanku untuk membantunya agar ia tidak dikeluarkan dari kampus. Akan tetapi, orang-orang justru menipuku dan menuduhku yang tidak-tidak. Mengapa aku hanya mendapatkan perilaku yang buruk dan hianat dari orang yang justru aku baik terhadapnya? Mengapa mereka tidak berhusnuzon kepadaku? Mengapa aku ditipu oleh orang yang aku percayai? Mengapa mereka keras kepadaku, padahal aku lembut pada mereka? Mengapa tanganku yang selalu berbuat baik dibalas dengan tangan yang selalu berbuat buruk?" Pamannya pun tersenyum dan menaruh tangannya ke dada pemuda itu. Seraya berkata, "Wahai keponakanku, aku tidak tahu mengapa Allah sangat mencintaimu sampai ke derajat ini. Sesungguhnya kamu sedang mengadu tentang kecintaan Allah padamu. Saat ini kamu sedang diberikan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki hati besar. Karena itu, aku berharap agar kamu bisa menitipkan segala amalmu hanya untuk Allah semata. Niscaya Allah akan membalasmu dengan sesuatu yang lebih indah dan agung daripada pemberian manusia. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong sesamanya. Maka bergembiralah dan tenanglah." Pemuda itu sangat senang dengan perkataan pamannya tersebut. Lalu ia pun memeluk pamannya, kemudian ia mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat ia berzikir, beristighfar, serta berdoa akan petunjuk untuk semua teman-temannya. Juga agar ia mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi setiap ujian yang menghadang. Suatu hari pemuda ini berjalan di depan kampusnya bersama teman-temannya. Tiba-tiba, datang sebuah mobil yang sangat kencang tertuju padanya. Kemudian mobil itu pun menabraknya. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dekat kampus. Kemudian sang dokter spesialis berkata padanya bahwa salah satu ginjalnya rusak. Maka dari itu, ginjalnya harus diangkat sesegera mungkin. Ia pun dihadapkan oleh 2 pilihan. Hidup dengan 1 ginjal atau mati dengan 2 ginjal. Ia pun memilih yang pertama. Lalu dia memuji Allah atas segala ujian yang menimpanya. Keesokan harinya dokter bedah yang membedahnya datang ke kamarnya sambil tersenyum seraya berkata, "Apa kamu tahu bahwa Allah sangat mencintaimu? Apa kamu pernah mendengar tentang qada dan qadar? Sesungguhnya aku telah melihatnya ketika aku membedahmu. Kami telah mendapati suatu hal yang aneh di ginjalmu yang telah kami angkat. Maka kami mengirimnya kepada orang ahli. Ternyata dalam ginjal itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit stroke. Tapi gejalanya hanya akan terlihat dalam waktu yang lama. Maka dengan tabrakan mobil itu kita bisa melihatnya langsung sekarang. Sungguh, ini adalah surat cinta dari Allah untukmu." Pemuda itu langsung sujud syukur kepada Allah dan berkata kepada sang dokter, "Ini adalah kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tak terbatas." Pamannya pun datang menjenguknya. Saat ia mengetahui kisahnya, ia tersenyum seraya berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong sesamanya? Demi Allah, apabila seorang hamba mengetahui bagaimana Allah mengatur urusannya, pasti ia akan tahu bahwa Allah kasih sayangnya melebihi ibu ayahnya sendiri." وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sabit bin Qais al-Ansyari. Ia adalah khatibnya kaum Ansyar, juga khatibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa suaranya sangat lantang, juga kata-katanya sangat berkesan. Pada saat Allah menurunkan wahyu yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi." Sabit pun masuk ke rumahnya, mengunci pintu dan langsung menangis sejadi-jadinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya. Beliau bersabda, "Ada apa dengan Sabit?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu bahwa ia mengunci pintunya dan ia selalu menangis seharian." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, kemudian bertanya padanya, "Ada apa denganmu?" Sabit pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu sebuah ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi. Sedang suaraku sangat keras. Aku takut amal-amalku terputus karena itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu tidak tergolong di dalamnya. Bahkan kamu akan hidup dengan baik, juga mati dengan baik pula." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan lagi ayatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Sabit pun mengunci pintunya, lalu menangis seharian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencarinya lagi. Kemudian ia bersabda, "Ada apa dengan Sabit?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah kami tidak tahu, tetapi ia telah mengunci pintunya." Rasulullah pun memanggilnya kembali, lalu bersabda padanya, "Ada apa denganmu?" Sabit menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Demi Allah, aku tidak menyukai pujian. Aku hanya ingin membanggakan kaumku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu tidak termasuk di dalamnya. Bahkan kamu akan hidup dengan terpuji. Lalu kamu akan mati syahid. Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan selamat." Ketika perang Yamamah, Sabit berjuang bersama Khalid bin Walid untuk melawan Musailamah al-Kadzab. Saat ia bertemu dengan pasukan muslimin dan berlari menuju musuh, ia berkata kepada Salim pembantu Abu Hanifah, "Bukan seperti ini kita dulu saat berperang bersama Rasulullah." Maka mereka semua menggali lubang dan saat itu musuh tiba-tiba menyerang mereka. Akhirnya Sabit pun syahid. Kemudian Allah merahmatinya. Saat itu Sabit memakai sebuah tameng yang dilapisi permata. Tameng itu diambil oleh salah satu orang dari kaum muslimin. Kemudian salah seorang lagi dari kaum muslimin tertidur. Lalu ia bertemu dengan Sabit bin Qais dalam mimpinya. Sabit pun berkata padanya, "Aku berwasiat kepadamu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa tameng itu halal, hingga kamu menghilangkannya. Sesungguhnya saat aku terbunuh kemarin, salah satu orang muslim datang kepadaku dan mengambil tamengku. Sedang sekarang ia berada di ujung base camp ini. Dan di dekat kemahnya ada seekor kuda yang sangat tinggi, yang terikat dengan tali, dan tameng itu terselip di antara kuali-kuali. Dan di dalam kuali-kuali itu ada sebuah karung. Maka datangilah Khalid bin Walid dan suruh ia untuk mengambil tameng itu. Lalu jika kamu sudah menemui khalifah, katakanlah padanya bahwa aku memiliki sedikit hutang
dan budakku si Fulan aku bebaskan." Maka orang itu datang kepada Khalid bin Walid. Kemudian ia mengabarkannya. Lalu orang itu mencari tameng tersebut yang ternyata berada di ujung base camp, terikat di antara seekor kuda yang tinggi. Saat ia melihat ke dalam kemah, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Lalu ia mengangkat kuali-kuali itu dan ternyata di bawahnya ada karung dan tameng. Maka ia memberikannya kepada Khalid bin Walid. Sesampainya di Madinah, orang itu mengabarkan mimpinya kepada Khalifah Muslimin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pun melaksanakan wasiat itu. Dan tidak kita ketahui lagi di antara kaum muslimin ada seorang yang wasiatnya dilaksanakan sesudah kematiannya, selain Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kisah ini ada dalam riwayatnya Anas bin Malik, juga Tabrani dan Tirmizi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما